Ya, hari ini teman-teman tanggal 16 jam 8 ya sekarang ya. Kita akan membahas updatean daripada emiten-emiten teman-teman ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Mungkin emiten yang lagi nyangkut ataupun yang baru mau beli nanti bisa lihat dalemannya. Tapi bukan rekomendasi untuk beli ataupun jual ya. Saya hanya melihat bagaimana dalemannya emiten yang teman-teman punya, apakah lagi ada bandar yang nguasain atau lagi buangan gitu kan, atau posisinya gimana gitu ya. Baik teman-teman, ini dari IHSG kita ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, makasih ya udah komentar ya. Terus yang udah ditandain sama tanda lope-lope berarti itu udah saya baca ya. Dan mungkin sebagian kalau kenapa belum dibahas ya mungkin lagi menunggu pembahasannya untuk sedikit ada analisa lah gitu ya, biar enak lah ngobrolnya gitu ya teman-teman. Dan ya udah sabar juga, terima kasih teman-teman ya. Dan teman-teman kalau lihat dari sini teman-teman ya, IHSG kita masih tertahan ya di area 7432 ya. Saya pikir sih mau ke 7000, udah menyentuh ini sebenarnya dikit nih. Cuman ini keras banget ya ke 7050 ya, 7450 keras banget nih. Tapi untuk 7500 mungkin bisa kejar ya. Andaikan dia turun aja lagi lihat baru di up mungkin bisa gitu ya. Ini juga Poren juga udah ngambilnya udah keren ya. Udah tinggi banget Poren terus ngambil, artinya kabar gembira lah. Apalagi nanti kalau Poren udah sejalur dengan ini udah keren banget lah pokoknya ya. Baik, yang pertama ada emiten FUTR ya. FUTR kita lihat ada apa di FUTR. FUTR FCA ya. FCA bagus teman-teman nih, FUTR lagi bagus ya. Lagi ada pengambilan dari bandar lokal ya. Bandar lokal udah ngambil dari mulai tanggal 26 Juli ya. Jadi teman-teman ini juga di harga 15, kemarin sempat di harga 7 perak ya. Artinya si bandar lokal benar-benar pengen ngambil di harga paling bawah. Saya pikir teman-teman udah sabar aja, jangan sampai kalian jual di harga FCA ya. Suatu saat kok dia akan lepas kok dari harga FCA-nya. Nah mungkin disitulah teman-teman mungkin bisa menjualnya dengan harga yang terbaik ya. Tapi kalau kalian mau lihat fundamentalnya sebenarnya bisa dilihat aja gitu fundamentalnya seperti apa. Coba kita lihat ya fundamental dari FUTR. Tapi sekilas aja teman-teman ya. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi nanti saya coba ulas untuk untuk sesi khusus ya. Bentar ya, kita lihat statistik. Oke, malah ke Chatbit. Saya pengen statistiknya saya lihat. Kita lihat statistiknya. Ini sih sebenarnya ada peningkatan ya, ada penjualan, cuman masih dalam hitungan juta ya. Terus dari pernya juga masih negatif, artinya ini secara fundamental masih kurang baik ya. Di sini juga TTM-nya masih minus ya, artinya tidak menunjang untuk fundamental gitu aja. Cuman harga pernya doang yang murah karena sekarang di harga 15 perak gitu ya. Baik. Nah, jadi tapi dari isian yang penting kan kita lihat dulu isiannya, posisinya seperti apa ya. Jadi si bandar lokal sekarang lagi beli ya. Poren kemarin sempat beli nih di tanggal 30 Juli ya. Dia udah ke atas, cuma kemarin ada pembuangan sedikit tapi tidak mengurangi pembeliannya yang tinggi ini ya. Kita lihat dari tanggal ini juga udah dimakan habis ini sama siapa namanya, sama si bandar lokalnya dimakan habis hari ini. Lahap banget ya si bandar lokalnya. Ya kita lihat betul. Jadi kalau yang punya future tunggu aja dia sampai lepas dulu FCA ya, kalau menurut saya ya. Kita lihat dari tanggal berapa nih, 29 Juli 29 Juli kita lihat domestik ada SQ, GR, XC, PD, CP, YJ udah masuk ya, MG udah masuk. Yang banyak SQ sama GR, bagus juga ini SQ sama GR ya. Cuma saya belum lihat aja performanya, cuma dari sini dia termasuk dari kategori bandar. Artinya dia mau ngambil ya. Mau ngambil barang-barang yang tercecer, dia juga udah menyiapkan tadi berapa? 1,9 juta
lot ya untuk menampung barang-barang teman-teman yang mau cut loss ya. Ya, makanya saya bilang tunggu aja lah, dia juga udah ngambilnya udah banyak tuh ya. Foreign sini siapa yang ngambil coba 30 Julinya. 1 hari menjelang pengambilan. Kita lihat dari foreign ada si HP ya. Ya walaupun sedikit dan dia cuma harganya 9 perak gitu ya. Jadi cenderung dia lagi pengambilan sekarang juga lagi posisinya lagi membentuk cekungan, sekarang lagi mau menuju ke atas ya. Mudah-mudahan sih dia cepat-cepat ke harga 50 ya teman-teman ya. Saya juga udah pingin gitu kan melihat saham-saham yang FCA itu ke 50 gitu ya. Terus ada emiten Sola ya. Kita lihat Sola ada apa. Soalnya frekuensi analyzer bagus ya teman-teman nih ya, 2-3 hari ini nih bagus banget ya, secara frekuensi analyzer ini bagus banget. Terus di sini ada pungutan semua ini, lihat teman-teman, emang yang suka saya bilang ya, saya suka bilang berulang-ulang ketika melihat saham IPO yang seperti ini. Lihat dia bandar lokal itu ngambil terus, tapi pelan-pelan dia itu, pelan-pelan ngambilnya ya. Terbukti di sini, lihat pelan-pelan banget ngambilnya ya, sedikit itu. Artinya ini lagi dicicil teman-teman ya, lagi dicicil. Nanti sabar aja teman-teman untuk Sola ya, sabar aja. Karena si Banar juga udah menentukan si kepala merahnya ke sini nih. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin teman-teman apabila dikasih kesempatan mungkin bisa ke harga IPO. Malahan saya bisa bisa yakin lah saya dia akan menembus harga tertingginya lah di harga 200-an. Kenapa? Kan di sini udah meninggalkan jejak nih ya. Di sini juga ada gap di 184. Di sini juga ada si kepala merah nih ya. Di sini juga kepala merah ya. Jadi di sini yang terdekat dulu deh ke sini ya. Jadi teman-teman kalau yang punya emiten IPO ini ya, harap bersabar aja. Ini si Banar ini lagi benar-benar dijebol sindur. Malah kenapa bersabar, lihat nih. Ketika masuk FCA kenapa dia dipercepat untuk masuknya ke harga normal lagi. Walaupun dia digocapkan lagi ya. Cuman kenapa dipercepat? Andai kan dia mau ngambil barang di harga FCA ya, diterusin ke bawah gitu kan, bisa aja. Cuman karena si Banar nggak mau ya, akhirnya dia harus di 50-kan dulu, biarin aja gitu, 50-kan dulu biarin aja, karena keinginan dari seorang market maker. Kenapa keinginannya? Karena emang dia lagi menguasain barangnya, pengen barangnya dikuasain sama dia, nanti jualnya juga enak gitu kan ya. Jadi sabar aja, frekuensi Anda juga udah ada ya. Artinya kalau frekuensi ada lawannya. Nah, itu dia lawannya yang harus ada teman-teman ya. Ya, yang ini yang yang penting teman-teman sebenarnya di sini kita dari sini ya, dari 21 Juni mana 21 Juni ini ya. Kita ada domestik udah ya, ada si Y2, tapi yang ngambilnya si YJ lagi teman-teman. YJ kan keren gitu ya, walaupun ya banyak lah teman-teman kita. AO juga udah ngambil teman-teman nih ya, CP si spesialis bawahan yang udah ngambil. Jadi tenang aja, ada si YJ udah ada, si AO udah ada, CP udah ada, II juga udah ada. Artinya ini emang emiten lagi dikerjain buat ke 50 aja, biar teman-teman pas diangkat di sini kan pada cut loss. Tapi yang diambil kan ada teman-teman, bukan teman-teman apa istrinya, broker bandar gitu yang ngambil ya. Saya juga nanti akan melakukan penelitian saham yang dibawa ke Gocap ketika IPO gitu. Ada beberapa emiten tuh, Sola, Atla, GRPH sama Asli. Mungkin nanti akan saya gabung jadi satu itu ya, dengan judul nanti penelitian saham IPO di 50-kan semenjak IPO, apakah akan up atau tidak. Nah, nanti kedepannya teman-teman bisa belajar atau bisa meneliti atau bisa dimanfaatkan nanti videonya untuk kedepannya. Jadi maksud saya ini untuk pembelajaran kedepannya seperti apa, karena semacam video ini itu hanya waktu aja yang bisa membuktikan apakah ini benar atau tidak gitu kan. Kan sementara ini teman-teman, ketika ada si candle merah ini kan banyak emiten-emiten yang emang sudah terbukti menembus gitu ya. Model tadi apa tuh, saham apa tuh, coba lihat ya. Kayak saham apa tadi ya? SMLE, jangan jauh-jauh, SMLE aja gitu ya. Kan sering kita bahas ya SMLE.
Nih SMLE kan udah mulai up kan, harganya 51 dimulai di up ya, pada ke 50 sempat ke 50 nih up gitu kan. Terus apalagi ya udah mulai up lagi tadi apa ya, Bumi gitu, coba lihat Bumi nih, Bumi itu kan walaupun nggak digocap tapi dia bisa menembus ke harga nih si kandang merah kan dikit lagi nih kan, si kandang merah udah ketembus nih teman-teman, si kandang merah nih udah ketembus kan ya kan, ketembus kan. Cuman teman-teman mungkin kalau yang udah cuan di Bumi mungkin ya santai aja dulu gitu ya. Apalagi ya tadi sudah saya cek sih, apalagi ya yang udah menembus kandang merah ya, banyaklah ya beberapa emiten yang udah menembus kandang merah ya. Jadi untuk di solar teman-teman santai saja ya. Karena saya juga lagi melakukan penelitian di saham solar itu. Baik, yang selanjutnya ada selis serang 52 lagi teman-teman ya. Tapi kalau 52 sekarang bagus nih ya, soalnya dia ngambil dari 51-nya langsung ke 52, artinya dia benar-benar ngambil dari bawah, open sama dengan bawah ya. Ini juga dari bandar lokal cenderung masih jualan ya, coba lihat. Masih jualan sih teman-teman ya, dia si bandar lokal masih jualan. Terus si bit juga si opar juga udah ditebelin ya, 15 22, artinya ini 5 candlenya udah ditebelin, artinya siap-siap mau up aja gitu kan. Ini juga udah riak-riaknya udah ada teman-teman ya, sobat manis riak-riak sudah ada. Bandar Poren belum keluar ya, Poren malahan terus ngambah. Terus ada sedikit penambahan dikit-dikit ya di sini ya. Nah, ada penambahan dikit-dikit ya. Jadi aman ya, Poren masih di dalam, belum jualan terlalu signifikan. Cuman kalau untuk bandar lokal sekarang masih jualan. Kita lihat apakah jualan bandar lokal ada yang nampung. Kita lihat dari tanggal sekarang deh. Yang nampung adalah ada si kakak yang bandarnya itu si kakak. Jangan all teh, domestik deh. Yang jual CP, SK, MG ya sekarang lagi dibuang dulu, cuman Poren belum keluar. Mudah-mudahan nanti ada pungutan dari bandar broker yang baik ya. Coba lihat dulu teh tanggal 15 ada nggak. Kakak ya, kakak udah punya barang tuh teman-teman. Kakak 2,8 ya. YB udah masih ada YB. Tanggal 13-nya. ZP ya, ZP masih 16.000 nih. JP paling teman-teman, JP ini cenderung ngambil ya. Mudah-mudahan si JP nih dia kan tidak terdaftar sebagai bandar ya. Balik sini deh. Tanggal 9. Oh, jangan dari tanggal 9 berarti. Nah, sampai tanggal 9. Tuh JP kan masih ada di tengah-tengah ya. Si JP tidak melakukan penjualan. Mudah-mudahan si JP inilah yang nanti menjadi motor penggeraknya ya. Karena di sini tidak terdeteksi sebagai bandar. Cuman di sini ada masuk agak lumayan besar. Kita lihat Poren. Untuk 01 Juli 01 Juli ada DP ya, ngambil 194.000 lot, AK cenderung scalping ya. Jadi si DP masih di dalam ya, santai aja kalau masih ada Poren ya. Soalnya Poren saya pengen tahu si DP ini bagaimana dia melakukan aksinya ya. Yang istilahnya ngapain sih si DP gitu, istilahnya beli 1 miliar di harga 52 perak, buat apa coba kalau bukan untuk jualan, sementara harga udah di up sampai ke harga 664, coba nggak dijual, kenapa? Artinya dia punya rencana lain kan. Nah itu dia, malah di sini kalau Poren nih ngambil tetap aja buangan, tapi waktu di sini kenapa dia ngambil cuman nggak buangan, artinya dia punya rencana ke masa depannya. Di sini ada gap ya yang harus tertutup. Jadi bisa di up gitu ya. Targetnya pertama ya di sinilah, yang terjauhnya di 73. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Selis tenang aja selis mah ya. Terus TOSK ada yang nyangkut di sini. Kan udah diangkat nih TOSK teh. Jangan-jangan teman-teman beli di harga, oh bukan yang ini ya. TOSK bagaimana? TOSK sebenarnya sih kemarin udah nyentuh ke 59, cuma saya bilang ini
Kalau belum nyentuh pas ya itu belum nyentuh secara utuh gitu kan. Jadi ini juga ada gap, ya mudah-mudahan sih dibawa ke gap dulu ke 51 nggak jadi masalah ya. Kenapa nggak jadi masalah? Nih teman-teman, kalau dia ke bawah lagi berarti untuk pengujian. Kalau dia bisa menutup gapnya berarti bagus ya secara candle. Terus secara kalau dia istilahnya koreksi, artinya dia mau mengambil barang pelan-pelan baru di up ke atas, itu lebih bagus daripada ke atas tahu-tahu digejretin gitu. Mendingan ke atas sedikit, koreksi ke up lagi ke atas. Jadi bisa bikin tangga itu lebih baik lagi. Dia juga udah ngasih tanda kok di sini ya buat ke arah sini. Kalau yang nyangkut di area sini mah kejemput dah ya area sini nih. Tinggal nunggu waktu aja, banyak tanda-tandanya tuh, lihat si kepala merah itu banyak. Malah saya pikir sih kalau dia ke arah sini lagi bagus, Pak. Saya cek dulu nih. Berapa persen sih dia? Baru 66%. Baru 66% ya. Artinya ini masih besar kekuasaan bandar. Kecuali kalau dia udah 200%, 300% ya, itu masih dalam tahap pendistribusian atau diserahkan kepada market. Cuman kalau masih 66%, saya pikir sih dia mau ke arah ke arah IPO-nya lah dalam jangka waktu, bukan sehari 2 hari ya. Tapi kalau ke arah sini coba lihat berapa persen. Dari sini 140%. Nah, lumayan kan, tapi gini kayaknya emang mainannya mau mainin 30% seperti itu kayaknya. Jadi cepat untuk mau dulu ke sininya. Mudah-mudahan seperti itu, karena penurunannya juga terlalu cepat ya, 3 bulan. Ya mudah-mudahan sih kalau mau pelan-pelan ya sampai 1 bulan lah naikin sampai ke harga ini ya. Ya mudah-mudahan seperti itu, karena dari bandar lokal juga udah ngambil, sama di bandar lokal juga udah ngambil ya. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat bandar lokal siapa yang ngambil hari kemarin itu tanggal 14 Agustus. 14 Agustus 2 hari yang lalu ada IP ngambil 1 juta lot. Tuh kan si IP aja ngambil 1 juta. Di sini AO juga ada. Udah santai aja teman-teman ya. Si AO udah masuk, si IP udah masuk, udah santai aja. JP juga udah masuk, udah dikelola dengan baik lah sama si AO. Saya pikir si AO yang pernah saya ceritakan itu kan, bahwa si AO itu sering ngambil dari bawah, dia sebagai underdog gitu, ngambil ke atas, di mark up harganya gitu ya. Mudah-mudahan AO yang saya kenal ya. Baik, kita lihat ada MPPA. MPPA masih di 50, frekuensi analyzer udah ada. Ini baru kemarin dia bahas ya MPPA ya. Coba lihat deh untuk hari ini aja ya, kita lihat hari ini apakah ada yang masuk bagus. Kita awalkan dulu. Hari ini transaksi cuma 2381. Kita lihat bid dan offer. Bid dan offer udah tebal sih, udah bagus ini MPPA ya. Udah tebal sih, udah bagus nih. Harusnya sih ini udah mulai ada tanda-tanda mau di-up ya, udah tebal soalnya nih. Ya mudah-mudahan bisa diangkat lah ya. Tenang aja, soalnya ini kenapa saya bilang tenang gitu, karena si bandar lokal semenjak ngambil di sini dia belum ngebuang ya, dia belum terus ada polen ngambil sedikit ya. Frekuensi analyzer juga udah bagus, banyak yang masuk, tandanya udah kasih tahu mau ke sini. Tinggal sabarnya aja ya, karena emang saham gocapan itu ya saya bilang itu sabar. Selebihnya apa ya, nggak ada selebihnya, cuma sabar aja, nunggu waktu aja. Mungkin kalian tidak sabar ya, akhirnya diangkat dikit cut loss, atau enggak ya, diangkat dikit langsung jual, boleh, yang penting ada untungnya gitu aja. Ya pinginnya kan gocap langsung diangkat ya, ada yang begitu, cuman ada yang pelan-pelan gitu kan. Karena mereka juga melihat bagaimana pergerakan dari smart money, mereka juga siapa yang masuk, siapa yang keluar, ini bisa membahayakan apa enggak, terus di masyarakat juga istilahnya saham yang di publiknya banyak apa enggak gitu kan, masih berceceran apa enggak. Kalau dia ngebungut pelan-pelan kan wajar gitu, buat menekan nanti ketika dia dihajar sama orang yang punya lot banyak, nah, dia pasti bisa bertahan gitu kan. Nah seperti teman-teman ya. Jadi harap sabar di MPPA karena si bandar lokal juga belum keluar, terus smart money udah masuk, poren udah mulai masuk dikit, walaupun dikit tapi tetap poren masuk, tandanya udah dikasih tahu mau ke sini ya. Terus BATR teman-teman, ada BATR.
Nanti khusus nasi mungkin kita bahas tersendiri ya. BATR, keren banget BATR ya. Di harga 80 sekarang ya. Oh, BATR itu frekuensi energi udah keren banget nih ya. Kenapa belum diangkat gitu ya? Kenapa? Saya juga bertanya-tanya kenapa belum diangkat. Satu ya, yang pasti sih mungkin si bandar lokal ya belum siap untuk memaaf harga gitu ya. Untuk memaaf harga belum siap gitu. Kenapa belum siap itu kan? Karena mungkin masih kurang barang yang dia punya itu. Tahanan aja udah bagus nih, tahanan si bitnya udah mau nerima ya nih sih kan yang paling besar di 80 kan, artinya udah siap mau nerima nih, yang mukatosan mau terima di sini. Ini lagi diuji psikologisnya, ini naik turun ini lagi diuji psikologisnya teman-teman. Di sinilah yang kalian harus sabar, itu di sini udah kesal-kesal akhirnya dijual, kesal-kesal akhirnya dijual. Nah itu yang bikin si bandar itu perang psikologisnya berhasil gitu kan. MG sih udah keluar tuh, biarin aja gitu. Belum. Oh 16 Agustus benar ya, 16 Agustus ya. MG udah keluar, Becky udah keluar, cuman ada si kakak di sini teman-teman, ada si YB. Ya, tenang aja. Hari ini itu si kakak sama si YB masuk walaupun sedikit gitu kan. Karena emang si bandar itu pinginnya teman-teman itu cut loss. Semakin banyak yang cut loss ya semakin baik gitu kan mereka itu. Teman-teman akhirnya pada putus asa kan, ya. Ya, tapi YB masuk, kakak masuk ya. PD juga kadang-kadang PD itu ada yang bandar, ada yang retail ya kalau PD itu ya. Sama seperti YP lah. Ya, teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman santai sajalah kalau di BATR itu udah saya jelaskan, santai saja karena BATR ini udah masuk buat tulis saya, nanti mungkin yang akan dibahas Sabtu ini ya, akan dibahas untuk penelitian saham yang terjun ke harga di bawah harga IPO-nya atau turun lebih dalam daripada 30% ya, dan belum di up. Nah itu masuk ke watchlist itu ya. Kita lihat ada tele hari ini ada pengambilan teman-teman, bagus ya. Tele kita lihat di domestik, dia FCA ya, harga 4 perak dengan 65.000 lot aja cuma 26 juta. Artinya ini ada niatan sini, siapa namanya, si bandar lokal udah ada niatan ya untuk ambil ya. Si MI ya, terdeteksi itu si MI yang paling besar, artinya mudah-mudahan si MI sih yang ambil ya. Kakak juga udah masuk nih ya, walaupun di FCA. Kalau yang punya barangnya santai aja, ingat santai. Kenapa ini udah semenjak dia jualan di sininya sedikit, sebenarnya jualan di sini nih cuman 4 hari doang ya. Yang terbesar 4 hari doang, cuman dia masuknya juga lebih banyak. Dia masuk keluar digejretin, dijual, sengaja dilempar. Nah sekarang udah ada pungutan balik di 4 rupiah ya, ada pungutan balik. Kalau potensi udah keluar belum mungut, artinya mudah-mudahan si MI ini yang membawa emiten ini diakumulasi lagi barang-barangnya ya. Nah sangat berani sekali dia ngambil di 4 rupiah, sementara yang lain YB, MG pada keluar ya. Padahal ini YB itu kan broker yang suka dipakai buat foreign ya. Akhirnya dia mau menyerahkan juga gitu ke si bandar si MI ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena ini udah ada pungutan, santai aja, barangnya lagi dipungut balik. Kalian yang nyangkut tunggu aja sampai ke 50 karena transaksi di harga FCA hukumnya haram. Dan kalian juga akan kesulitan untuk menjualnya gitu kan. Kita lihat dulu bid dan opernya tuh kan udah banyakan bidnya, artinya ini lagi ada duit semenjak kami jualan. Nah dia punya duit sekarang mau mungut lagi, yang mudah-mudahan si pungutannya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya. Terus ada HD, kita lihat isiannya aja daripada fundamentalnya dulu ya, karena isian itu kan harian. Jadi kalau harian ya istilahnya lebih baik lihat kondisinya ya. Kalau HD sekarang lagi pembuangan teman-teman ya, ini pembuangan. Kemarin sempat ngambil, cuma dibuang lagi, ngambil berapa hari dibuang lagi. Tapi pembuangannya lebih
agak nggak terlalu banyak, masih ada sisa barang teman-teman. Lihat di tanggal 8 Agustus atau bid nomornya masih banyak yang mau ngebuang ya. Ini udah luar biasa nih, 4 rupiah. Sebentar. Ini agak lemot emang. Jadi hari kemarin itu yang ngebuang siapa? XL udah berapa ngebuang nih. Ini kayaknya terus sebentar teman-teman ya. Kita lihat dari tanggal segini deh. Tanggal 8 Agustus ya. Siapa yang ngambil? Ada CC yang ngambil teman-teman, CC, SK, AZ, KK nih. Cuma yang ngebuang YB Bandar ya, XL, MG udah ngebuang, SL juga ngebuang ya. Jadi di sini masih ada sisa barang ya, mungkin si CC atau enggak si SQ. Si AO juga masih ada nih, KK juga masih ada. Kita runtun deh biar kalian tahu ya, runtun 1,7. Si AO 1,7 ya, si KK 2,1. Kita runtun. Si AO 1,7 21, artinya emang si AO bertahan ngambil ya. Ya, artinya di sini walaupun dibuang sama Bandar Lokal tapi ada si KK sama si AO. Ya, cenderung kalau si KK sama si AO udah ketahuan kan broker yang suka sering dipakai sama Bandar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tektokan seperti ini ya bisa mempengaruhi istilahnya emiten ini supaya ada yang nampung. Sebenarnya kalau ada yang nampung aja ya, walaupun retail atau siapapun, tapi kalau Bandar yang suka dipakai sama Bandar gitu, tapi tidak termasuk dalam kategori Bandar di emiten ini, yang mudah-mudahan sih dia istilahnya bisa memberikan tekanan yang baik untuk ngambil barangnya gitu ya. Kenapa di sini ngebuang ya, mungkin mereka pikir ya ada yang ngehalangin, bisa aja seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini belum habis banget ngebuangnya ya, belum habis banget. Habisnya itu kan tadi kalau udah ini udah menyentuh sini nih, nah baru habis. Tapi kalau ini kan masih ada sedikit tapi ya. Tapi cenderung di sini sih dia istilahnya gak mau ngambil banyak gitu ya. Nggak tahu nih kenapa ini nggak mau ngambil banyak ya. Ya mungkin istilahnya mereka lagi penjajalan dulu karena mungkin udah asik. Dia udah asik, udah lama dia udah asik banget dia jualan di harga perakan begini ya. Udah istilahnya udah gregetan aja nih dia ya. Dia penurunannya luar biasa ya. Tadi saya lihat dulu deh. Ya belum ada pungutan lagi sih, mudah-mudahan sih dengan mungkin gitu ada bandar-bandar selain selain bandar lokal yang bisa ngambil gitu kan. Ini kan udah terdeteksi kan per tanggal dari tanggal 8 ke 14 kan. Ada si A, ada si Becky ya. Ada si kakak, walaupun dia ngambilnya cuma 2000 lot ya, sebenarnya sih itu lumayan gitu ya untuk ya, harga istilahnya 4 perak atau enggak 5 perak udah lumayan gitu kan. Karena udah banyak broker juga yang bertransaksi, artinya ini udah mulai ditransaksikan dengan bijak. Jadi ada yang pengen keluar, banyak broker yang pengen keluar, tapi banyak broker juga pengen masuk. Artinya ini masih punya kesempatan untuk up gitu, karena mungkin harganya sedikit 4 rupiah. Jadi kalau dijual kan untungnya besar banget, satu tik aja besar banget gitu kan. Ya udah sabar aja teman-teman, yang harganya di bawah itu sabar aja, suatu saat juga akan ke atas kok, seiring dengan fundamentalnya. Kita lihat fundamentalnya untuk sebentar ya. Ya lihat untuk HD, ini HD kan ya, HD ya, dia bukan PPA ya. Lihat aja fundamentalnya aja kan kurang baik ya. Mudah-mudahan dengan seiring dengan waktu fundamentalnya membaik lah ya. Soalnya ini udah terlalu, lihat aja keuntungan sih udah mulai kerugian udah mulai menipis ya, dari 230 ke 94 juta. PBB-nya aja di harga 4 perak aja masih terlalu mahal gitu kan. Apalagi lihat pernya negatif. Ya teman-teman, nanti ada satu lagi ADCP ya, ADCP. Ini kepanjangan gak ya?
ADCP apakah mau digocapkan lagi enggak? Ya itu kan tergantung market maker teman-teman ya. Kemarin itu dia ada kenaikan, cuman di sini lihat teman-teman dia ada pembuangan ya. Terus kemarin ngambil dikit ya jadi jual lagi. Aduh, ini gimana sih? Cuman harapan kita dari poren ya belum keluar, cuma walaupun sedikit gitu kan, cuman belum keluar lah gitu ya. Setidaknya poren belum keluar. Ini juga kemarin di up sampai ke 59. Kenapa kalian gak keluar atuh? Kan udah diangkat sampai ke 59 ya. Kenapa kalian tidak keluar? Tapi nggak apa-apa kalau kalian nyangkut gitu ya teman-teman, nyangkut contohnya. Masih ada harapan nih agak dia angka 55-nya ya untuk jangka pendeknya. Biarkan dia diam di angka situ. Di sininya kan di 52-nya kemarin udah tertembus ya di sini ya. Tinggal di harga 55-nya, jadi udah saya kasih tanda nih, udah terlewati. Mudah-mudahan sih dia bisa memenuhi janjinya. Ini kan kendala seperti ini, kendala si kepala merah, ada janji dia gitu mau ke arah situ ya. Kita akan lihat untuk tanggal 16-nya domestik. Ya, akhirnya si MG berhasil mengecoh gitu kan. Teman-teman kita PD XL pada masuk ya. Dan kakak sama si EP nih, kakak EP XA ngambilnya cuma sedikit ya. Tenang aja, tenang. Kita periksa dari tanggal berapa nih? 13. Kita periksa, siapa tahu ada momen yang baik. YU teman-teman nih, si YU udah ngambil 20.000 ya. Si YU walaupun si AO keluar, tapi si YU udah ngambil sama si AI ya. Yang mudah-mudahan si YU ini nih yang bikin LZ juga udah ngambil walaupun dikit gitu kan. Frekuensi analyzer udah bagus nih ya, udah saya kasih info dulu deh ya waktu kenaikan deh. Frekuensi analyzer udah bagus ya. Mungkin kemarin kalian FOMO ya, ini mau bangkit nih gitu kan. Ternyata dikempesin lagi ya buat 53 ya. Mungkin kalau yang nyangkut di 53 mah ya masih aman lah. Orang mau ke 55 kok ya. Nanti jualan jangan 55 di 54-nya ya kalau dia tembus ke sini ya. Sekarang bagaimana, katanya mau tidur lagi enggak? Ya tergantung siapa market makernya nih kan. Si AO aja udah keluar ya, si MG udah keluar ya. Mudah-mudahan si MG ada pungutan balik lah ya. Ini soalnya si MG nih yang coba siapa yang ngerjain hari ini, si YP ya teman-teman, YP yang ngerjain nih. Coba lihat si MG, kita lihat MG keluar ya, masih posisi di luar, ya. Nah, di sinilah dia ada nih sedikit lagi satu ya. Mudah-mudahan si MG mau mungut balik lah, karena yang memainkan ini si MG ini ya. Kalau si AO ya atau sendiri juga sama gitu, si AO juga, si EU cuman udah bagus ya. Si EU udah masuk nih ya. Mudah-mudahan dengan si EU masuk juga 1, 2, 3, 4 bulan baru di up ya ke 59. Mungkin kalian lagi tidur kali ya, jadi nggak ke itu ya. Wajar lah, saya juga kalau saya dawa begini mah kadang-kadang nggak bisa. Tapi tenang aja teman-teman, kalau udah diangkat seperti ini artinya dia mau ke sini ya. Coba kita lihat. Ini udah bagus ada CP dari dari fundamentalnya juga udah bagus nih. Net income-nya udah bertambah. Kita lihat revenue, ya udah bagus nih, revenue juga udah bagus. Artinya kalau fundamentalnya udah baik ya udah gitu kan teman-teman. Istilahnya tinggal nunggu aja kapan di up-nya gitu. Walaupun dari PBP emang kalau yang yang properti itu suka di bawah gitu ya, suka di bawah angka 1. Makanya dari PRE juga udah 9, udah di bawah harga 10, lagi under value, dan penghasilan juga udah bagus gitu ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Dia juga bagi dividen gitu kan. Kalau dia untung lagi kan artinya ada pembagian dividen lagi, mungkin nanti banyak yang masuk lagi ya. Jadi tenang aja teman-teman ya. Ini juga yang memilikinya plat merah kok, masyarakat cuma 9,9% ya. Jadi santai aja lah teman-teman. Ini nunggu pada katos ya teman-teman aja nih. Kalau kalian mampu bersabar ya, saham gocapan ya, nanti kalianlah yang akan menjadi pemenangnya gitu kan. Karena di mereka juga si Bandar juga udah ngasih tanda kok, malah paling tertingginya di harga nih, udah saya kasih tanda di sini ya. Di harga berapa nih? Jauh banget tuh.
Udah satu ini ada jaminan plat merah gitu kan. Nih ke sini bisa ke sini nih ke teman-teman ke 69 ya. Bisa ke 69. Semuanya kemarin lagi percobaan. Oh iya. Masih belum banyak yang cut loss katanya. Kepada kamu turunin lagi, nanti angkat dikit lagi, turunin lagi. Seperti itu aja permainannya psikologis dari seorang bandar ya begitu teman-teman. Ya. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin terlalu lama. Nanti selanjutnya silahkan berkomentar. Nanti saya bahas lagi mungkin di pagi hari ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.